Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Elion Satelit Online. Apa kabar? Sehat-sehat selalu? Kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita dari COVID-19 ini. Mari kita akan mempersiapkan diri kita memasuki pujian, kita naikkan nyanyian berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyantap yang terlelap. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami tidak hanya menjadi anak-anak Tuhan, tetapi boleh mengabarkan Injil bagi Engkau. Terima kasih, dan biarlah persekutuan doa online ini Tuhan yang pimpin sertai mulai awal sampai akhir, baik sharing yang akan kami dengar maupun renungan firman Tuhan serta pokok doa, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih sampai hari ini Tuhan sudah memimpin kehidupan kami dalam memasuki dan menjalani new normal ini. Dengar doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Tidak hanya gereja, tetapi poliklinik yang Tuhan pakai untuk menjadi garam dan terang. Oleh sebab itu kita akan mendengar sharing. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya tidak sendirian. Saya bersama Pendeta Henry Ongko dan bersama dengan Pak Hendro Gani yang sering dikenal dengan Ko Sewang. Halo Ko Sewang. Selamat malam Pak Canto. Apa kabar? Baik-baik aja ya, masih dalam lindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini Ko Sewang bisa sharingkan apa sih yang menjadi titik mulanya poli kita bisa ada. Ya, sebetulnya berawal dari waktu kita ingin mendirikan sebuah gedung gereja di daerah satelit ini. Cuman waktu itu memang dari majelis itu mempunyai satu visi bahwa kita kalau berada di suatu daerah, kita harusnya menjadi berkat atau bahkan saluran berkat untuk masyarakat yang ada di daerah itu. Jadi dengan demikian maka keberadaan gereja itu menjadi bermanfaat untuk lingkungan, dan demikian juga mereka bisa merasakan kasih yang Tuhan berikan. Itu adalah awalnya dari majelis mempunyai visi seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa kok kita pilih poliklinik? Kok tidak pilih pelayanan yang lain, panti jompo kah, panti asuhan lah, dan lain sebagainya. Soalnya kita melihat daerah lokasi gedung yang akan didirikan kita itu adalah di daerah satelit ini, yang mana di daerah ini banyak sekali buruh-buruh pabrik yang ada di sekitaran sini. Nah, itu buruh-buruh pabrik itu saat waktu kita mendirikan gereja ini, sarana kesehatan itu sangat-sangat minim, tidak seperti sekarang. Sekarang ada BPJS, ada program pemerintah yang mengcover kesehatan, itu jauh lebih baik lah saat ini. Waktu itu tidak ada, jadi kita memprogramkan bahwa kalau gitu mungkin salah satu pelayanan yang kita akan ambil atau di samping punya gedung gereja, kita akan mendirikan sebuah poliklinik. Dan pada saat itu memang karena kita tahu di lokasi ini banyak buruh pabrik. Buruh pabrik tentunya pada ekonomi yang bukan menengah, contoh. Jadi itu adalah dengan ekonomi yang rendah lah kalau boleh dibilang. Yang low ya. Yang low. Jadi kita tidak mungkin kalau kita buka poliklinik terus poliklinik itu cari untung atau profit oriented. Itu memang dari pertama itu adalah visi yang kita dapat. Jadi kita tidak bisa mau cari untung untuk buka poliklinik ini. Ya memang
Itu suatu tantangan dan ini suatu memang boleh dibilang Tuhan yang mau kita kerjakan. Memang berat, iya berat. Ya dalam perjalanan tapi kita sudah menjalani selama 21 tahun ya. Luar biasa ya. 21 tahun dan ternyata klinik ini menjadi berkat. Saya sebagai penghubung poliklinik yang ditugaskan oleh Rayon Satelit oleh Pak Hendri, saya diminta waktu itu saya sempat diminta untuk data, saya kumpulkan datanya dan saya sendiri sempat kaget. Karena kenapa? Di waktu itu kalau tidak salah tahun lalu itu Agustus atau September tahun lalu itu kita dapat data. Saya dapat data itu yang cukup mengagetkan. Ternyata yang berkunjung atau yang berobat di poliklinik kita itu setiap bulan itu 1.000 orang. Wih, banyak juga ya 1.000 orang. Berarti kita 1 tahun itu akan ketemu atau ada pasien atau mereka yang membutuhkan sarana kesehatan di kita itu ada 12.000 orang. 12.000 pasien. Nah, ini kita melihatnya, nah ini adalah satu hal yang sangat-sangat bermanfaat dan ini kan dinikmati gitu. Jadi itu membuat kita ini lebih berbesar hati, lebih bersemangat. Ya memang kalau dibilang berat, ya gimana kita untuk mengatasinya tiap bulannya memang kan dengan adanya penambahan maksudnya biaya obat ini kan hari per hari itu kan bukan tambah murah dan memang sarana berobat ini memang mahal contoh dan memang dan apalagi dengan keadaan ekonomi dari pasien-pasien kita itu. Tapi ya puji Tuhan selama ini Tuhan mencukupkan meskipun tidak berlebihan tapi Tuhan mencukupkan. Bagaimana kok bisa cukup? Ya pertama dengan subsidi silang mungkin dari klinik yang satu mensubsidi dengan klinik yang lain cross subsidize. Terus adanya kita periksa yang massal itu kita ada bisa mendapatkan potongan-potongan yang buat nambal atau memberikan menutupin kekurangan-kekurangan ini ya kok selama 21 tahun lebih ini jalan oke, maksudnya bisa berjalan gitu. Dan akhirnya ya memang masih berat ya dan itu ada donatur yang setia melayani Tuhan melalui ini dan memang ya makin hari ya makin berat tapi Tuhan juga menyediakan kita bisa ditunjuk untuk sebagai klinik pertama dari BPJS. Meskipun itu tidak menjadikan kita profit, tapi itu kadang-kadang juga bisa menjadikan kita beban. Karena kenapa? Karena kita tidak menurunkan standar pelayanan obat maupun tindakan apa yang dibutuhkan tetap diberikan. Meskipun hanya dapatnya itu dijatah nilainya per orang itu berapa gitu ya itu dijatah. Satu hari berapa ya kira-kira untuk BPJS? Persisnya saya enggak itu tapi total dari keseluruhan itu adalah 1.000 itu kurang lebih ya. Sebelum puji Tuhan ya soalnya jemaat kita kan paling tidak itu nggak ngerti bahwa poli kita ternyata punya BPJS. Itu satu hal yang sangat bagus yang disharingkan Pak Hendros, mungkin bisa diteruskan kira-kira. Nah terus di dalam perjalanan memang yang banyak memanfaatkan poli kita memang kebanyakan masyarakat di sekitar karena kenapa ya mungkin mohon maaf nih mungkin jemaat-jemaat kita merasa belum membutuhkan sampai ke sana. Tapi kalau dibilang berobat di sini tidak baik, mesti berobat ke yang lebih mahal itu cuma mitos sebetulnya. Pak Hendro sendiri apakah juga menggunakan? Saya sering menggunakan di sini. Saya juga bahkan Pak Suwaji itu Pak Suwaji itu berobat ke sini. Kalau untuk awal bagus ya. Gitu. Jadi sebetulnya bukan karena obat, bukan karena dokternya. Mitos. Karena sugesti aja. Kok gak bayar atau lu kok bayarnya murah, terus jadi gak sembuh. Gak sembuh. Sebetulnya bukan itu sebetulnya. Dan memang ada sakit yang mesti takes time ya to heal ya, takes time to heal. Jadi nggak mungkin secesplong gitu ya. Nah, dalam situasi yang seperti ini pergumulannya apakah juga boleh diceritakan ya, terus harapan ke depannya juga ya? Ya, memang dengan adanya pandemi ini memang beban di poli itu lebih berat. Karena kenapa? Di samping kita harus melayani masyarakat, tenaga-tenaga medis kita, baik suster, baik dokter yang selama ini setia melayani,
dengan mungkin mereka kalau dibandingkan mungkin kalau mereka ke klinik yang lebih profit oriented pasti mereka dapatnya lebih banyak. Tapi di kita mereka rela Mas Dian, karena kenapa? Mereka melihat bahwa ini salah satu pelayanan yang mereka berikan, karena mereka semuanya orang beriman, dan jadi itu salah satu yang. Dan dengan pandemi ini memang lebih berat, karena kenapa? Kita harus mempersiapkan tenaga-tenaga medis tadi untuk bisa menghindari mereka terpapar. Itu yang kita tidak inginkan. Betul. Jadi akhirnya ya APD-nya harus siap, sanitizer-nya, kebersihannya, cleaning service-nya, disinfektan dan lain sebagainya, itu semua membutuhkan biaya. Akhirnya cost-nya lebih tinggi, bebannya lebih berat. Dan saya juga menghimbau ya ini kita memang lebih berat, jadi kita juga harus juga bisa bekerja sama, harus saling gotong royong dengan donatur-donatur yang selama ini setia. Saya menghimbau bagi seluruh jemaat Elion khususnya, jadi kalau kita punya satu pelayanan di bidang ini yang kita bisa ketemu banyak sekali orang, dan kalau butuh kesehatan, butuh berobat, itu sangat-sangat kesian gitu ya, sangat-sangat prihatin kalau boleh dibilang. Apalagi kalau mereka dengan keadaan ekonomi yang sangat-sangat lemah. Nah kadang-kadang karena di poli kita, kalaupun mereka dengan biaya yang minim tadi nggak mampu, akhirnya minta tanda tangan dari salah satu dokternya gitu, free. Itu kan kita sudah janji dari awal seperti itu. Dan ini yang saya menghimbau, kalau boleh nih teman dari semua rekan-rekan di seluruh rayon, seluruh jemaat Elion ini, bisa kita kita bisa ingat dan kita dukung poli kita ini, sehingga bisa menjadi saluran berkat. Berkatnya dari mana? Dari saudara-saudara yang dikirim oleh Tuhan melalui saudara, dan poli ini boleh menyalurkan berkatnya untuk kita bisa memperpanjang atau meneruskan pelayanan yang visi awalnya sudah ditangkap oleh para founding father kita, para majelis saat itu ya. Nah, ini mungkin yang salah satu menjadi tantangan. Terus doanya? Ya, saya mohon bisa didukung di dalam doa. Yang pertama khususnya untuk para dokter, suster, dan apoteker, dan adminnya segala di poli ini, karena dengan keadaan seperti ini dan mereka setiap hari menemui pasien, itu risknya akan lebih tinggi karena COVID ini tidak pamitan. Betul. Saya ikut pasien A, saya ikut pasien B, itu tidak pamitan mereka. Jadi kita tidak tahu siapa yang datang. Nah ini kita sempat membahas bagaimana memilahnya. Dokter harus dengan bijak-bijak memilahnya. Meskipun kalau kita bisa sih, sebetulnya kita bisa tutup aja sudah, tapi apa ya itu yang harus dikerjakan. Betul. Kan kalau berarti kita tutup, kita berarti menutup diri untuk melayani, padahal mereka butuh. Jadi kita dengan bijak yang pengetahuan dari para medis kita bisa memilah yang mana kira-kira yang bisa ditangani, dan itu yang dimasukkan. Yang pertama untuk para tenaga medis. Yang kedua khususnya untuk para donatur, dan untuk kita semua, kiranya kita juga bisa bersama-sama bergotong royong untuk boleh tetap poli ini boleh kita support untuk boleh melayani lebih banyak lagi jiwa dan mengenal kasih Kristus, bukan cuma slogan, bukan cuma slogan, tapi dengan pelayanan yang ada di poli kita ini. Memang benar ya apa di-sharingkan oleh Pak Hendro. Bapak Ibu yang belum pernah ke poli bisa sekali-sekali berkunjung ke poli. Sangat bagus dengan moto yang ada, melayani dengan kasih. Betul ya Pak Hendro ya? Sangat menarik karena betul-betul tenaga medis mulai dari suster, dari dokter melayani dengan penuh kasih. Biarlah jemaat boleh mendukung tidak hanya secara doa, tapi juga mendukung untuk boleh kasih support sama donasi yang ada ya. Jadi sebelumnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Henry berkaitan dengan pelayanan kasih melalui poliklinik gereja boleh menjadi berkat, menjadi terang. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Saya persilakan Pak Henry.
Meresponi kesaksian yang baik dari Bapak Hendro Gani, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-28. Kejadian pertama yang ke-28 yang berbunyi demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jemaat dikasih oleh Tuhan, pada waktu tadi kita mendengarkan kesaksian dari Pak Hendro Gani ya, bahwa gereja kita juga mempunyai poliklinik. Dan seperti yang saudara tahu, ya kita bersyukur juga kita boleh mempunyai juga sekolah, begitu ya. Bahkan ada sekolah bahasa, ada juga sekolah musik. Dan kita tidak tahu apalagi ke depan yang Tuhan percayakan kepada gereja Elion. Nah, pada waktu kita melihat hal seperti ini, apakah yang kita pikirkan? Ya, apakah ada di antara kita yang berpikir, kenapa ya gereja kok harus mengerjakan poliklinik juga, ya sekolah juga, begitu ya, bahkan musik juga. Kenapa tidak cukup hanya gereja? Nah, saudara, di dalam teologi reform, ya kita mengenal ada yang namanya mandat Injil, ya, tetapi kita juga mengenal apa yang namanya mandat budaya. Dan kenapa kita percaya bahwa bukan hanya Injil perlu diberitakan, tetapi juga segala aspek kebudayaan, segala aspek kemanusiaan ini perlu juga ada bagian gereja di sana, karena kita perlu mengingat bahwa Alkitab kita ya tidak dibuka di awalnya dengan keselamatan manusia, dan bahkan Alkitab kita tidak dibuka hanya dengan penciptaan manusia, tetapi Alkitab kita dibuka dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sehingga Alkitab kita dibuka dengan satu hal yang orang Kristen tidak boleh lupa, ya, bahwa Allah tidak hanya berkenaan dengan orang percaya, atau bahkan juga Allah tidak hanya berkenaan dengan manusia, tetapi Allah itu menciptakan langit dan bumi, dan kemudian Allah menciptakan manusia untuk boleh memelihara, untuk boleh mengembangkan, untuk boleh mengelola seluruh alam semesta. Ya, sehingga di dalam Alkitab di sini kita melihat bahwa kita bukan hanya mengenal Tuhan yang membuat perjanjian dengan kita sebagai umatnya, tetapi juga adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menetapkan manusia, termasuk juga gereja dan orang Kristen, bagaimana berbagian di dalam mengembangkan alam semesta di mana di dalamnya kita tinggal. Dan pada waktu kita melihat perjanjian baru, kita melihat hal yang sama. Ya, karena kita seringkali mungkin sangat akrab dengan surat Paulus ya, sehingga kita berpikir bahwa Tuhan Yesus berita terpentingnya adalah bertobat dan percayalah supaya engkau diselamatkan. Itu tidak salah. Tapi pada waktu kita melihat juga di sisi yang lain, Yesus salah satu berita paling utamanya adalah kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan kerajaan Allah itu tidak hanya berkenaan dengan keselamatan. Dan kalau kita boleh membaca Injil, khususnya Injil Sinoptik, kita melihat salah satu pokok bahasan Yesus yang paling sering dibahas itu berkenaan dengan uang. Betul ya? Dan demikian juga pada waktu kita melihat di dalam kitab Wahyu, terakhirnya bukan hanya sekedar kita bertemu dengan Tuhan di sana, tidak, tetapi langit yang baru dan bumi yang baru. Sehingga mulai dari kitab yang paling pertama sampai kepada Injil, sampai kepada kitab yang paling terakhir, kita melihat Alkitab memberikan berita yang sama. Ya, Allah yang menyelamatkan kita adalah juga Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga secara implikasi ya, bagi kehidupan kita orang percaya, kita melihat implikasi yang pertama adalah mestinya tidak ada dualisme ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari Minggu seperti ini, ya hari Senin sampai Sabtu berbeda. Di gereja seperti ini, ya di rumah, di tempat kerja, di pabrik berbeda. Begitu ya. Saya kadang-kadang khawatir, ya karena kita menekankan sekali mengenai keselamatan. Kita sering bertanya, kalau Tuhan tinggal di hatimu, bagaimana? Ya bolehkah engkau membuka hatimu untuk Tuhan? Tapi kalau kita menyadari bahwa Allah kita pencipta langit dan bumi, maka seharusnya pertanyaan kita bukan cuman kira-kira Tuhan kalau di dalam hati kita kerasa ndak ya. Bukan cuman itu ya. Tapi kira-kira kalau Tuhan itu tinggal di rumah kita kerasa ndak ya.
Ya, melihat relasi kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, melihat kondisi rumah kita, begitu ya. Kira-kira ya, kalau Tuhan bertamu ya di rumah kita, begitu ya. Kira-kira dia akan reaksinya bagaimana? Siapa yang pernah memikirkan secara khusus? Ya, Tuhan kalau jadi tamu di rumahku itu ya, kira-kira betah berapa hari? Begitu ya. Atau kita yang bekerja, ya pernahkah kita memikirkan Tuhan tuh kira-kira kalau sidak pabrik saya, begitu ya, Tuhan tuh kalau menyidak, ya Tuhan kalau memeriksa pabrik saya, memeriksa kantor saya, begitu ya, kira-kira itu komennya bagaimana? Ya, saya ingat pada waktu kami kuliah ya, Pendeta Stephen Tong itu kadang-kadang suka menyidak kamar. Ya, itu adalah hal yang cukup menggentarkan khususnya bagi mahasiswa pria. Begitu ya, dan khususnya juga bagi saya, begitu ya, ya karena ya masih single pria lagi gitu ya, sehingga dia seringkali menyidak dan melihat baju-baju di sana gitu ya. Nah, satu kali saya ingat dia menyidak satu kamar, pas bukan kamar saya tapi pas saya ada di sana begitu ya, kemudian dia melihat ini bukunya kok fotokopian semua ya, ini godaan terbesar bagi mahasiswa teologi. Begitu ya, itu godaan terbesar adalah ya hari ini beli buku itu mahal, fotokopi buku itu murah dan bagus, begitu ya, ya beli mahal, ya fotokopi itu murah, ya beli buku bahasa Indonesia sama bahasa Inggris harga beda, fotokopi bahasa Indonesia bahasa Inggris harga sama. Ya, dan hari ini bagus, jilitannya bagus, begitu ya, semuanya bagus. Waktu itu belum ada e-book, begitu ya, tapi buku fotokopi yang dijilid dengan bagus itu ya sudah di mana-mana, apalagi di Jakarta ya. Sehingga satu kali dia sidak, wah, terus dia melihat kasanah fotokopi ya dari salah seorang teman saya, dan dia mengatakan kamu itu ternyata seorang pembajak ya, dan ngomongnya serius begitu ya. Wah, itu cukup menggentarkan begitu ya. Nah, itu baru Pak Tom. Ya, kalau kira-kira Tuhan sidak ya kamar kita, ya terus Tuhan sidak pabrik kita, Tuhan sidak kantor kita, kita pernah kepikir enggak ya Tuhan akan komen apa? Ya, ataukah kita berpikir yang penting pokoknya dia sidak hari Minggu saya mampir di gereja kok, ya saya sudah store muka di gereja, ya jadi mestinya semuanya itu aman. Apakah kita berpikir seperti itu, begitu ya, ataukah kita melihat enggak? Ya, Allah yang menyelamatkan kita, Allah juru selamat kita juga adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga itu berarti tidak bisa hanya sekedar hari Minggu itu sakral bagi Tuhan, tapi setiap aspek kehidupan itu sakral bagi Tuhan. Dan di sini kita melihat di dalam setiap aspek kehidupan bagaimana Tuhan itu yang diutamakan, menempatkan segala sesuatu yang lain di tempat yang pertama, termasuk kesehatan. Ya, itu berarti kita sedang memberhalakan sesuatu yang lain, menempatkan sesuatu yang lain di tempat Tuhan. Betul ya? Khususnya waktu sekarang kita mulai harus memikirkan mengenai new normal. Pertimbangannya apa? God first atau safety first? Yang mana? Begitu ya? Kemuliaan Tuhan dulu, kesaksian kita di hadapan orang lain dulu, atau safety first? Bukan berarti jelas safety itu tidak penting begitu ya, tapi yang first itu apa? Betul ya? Di dalam kehidupan sehari-hari loh, kalau kita safety first, ya tidak ada yang kerja loh. Betul ya? Jika bahkan di dalam kehidupan sehari-hari jelas siapa bilang safety itu tidak penting ya, jaga jarak lah, pakai masker, sekarang ada face shield lagi begitu ya, tapi tidak bisa first. Ya karena kalau safety first, dia tidak kerja. Nah kalau tidak kerja, ya tidak tahu, begitu ya, tidak makan, tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa mencukupi segala biaya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun safety is very important, tidak bisa first. Dan kita bersyukur tadi mendengarkan kesaksian dari Pak Endro Gani begitu ya. Kalau setiap dokter dan perawat motonya safety first, lah saudara dan saya jadi apa? Ya, yang kita bersyukur sekali dikatakan Poli sempat mikir mau nutup enggak? Ya sebagai hamba Tuhan di Helion Satelit, ya kalau mau safety first ya memang paling bagusnya tutup aja itu Poli. Ya, tinggal sama ya, tinggal di dalam begitu ya, ya sehingga resiko itu akan lebih besar bagi setiap kita, setiap kami hamba Tuhan yang tinggal di dalam. Tapi tidak bisa pertimbangannya hanya safety. Ya bagaimana Tuhan?
Ya, bagaimana orang melihat Tuhan kita? Bagaimana kesaksian kita kepada yang lain? Karena sekali lagi dalam segala hal yang kita lakukan, kita mesti menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Ya, sehingga sejauh mana kita menyadari, tadi saya mengatakan pada waktu kita melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu berarti setiap aspek itu sakral, tidak bisa hari Minggu saja. Dan yang kedua, sejauh mana Tuhan betul-betul kita tempatkan di tahtanya. Dan bukan hanya di gereja saja, tapi di dalam setiap aspek di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jika Tuhan memang memberikan kesempatan kepada gereja, ya saya percaya kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Sehingga satu hal yang saya percaya sebagai jemaat Elion Satelit, ya kita harus syukuri, itu Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh melayani di bidang kesehatan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh melayani di bidang pendidikan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh melayani di dalam bidang seni. Betulkah sebagai jemaat kita sudah cukup mensyukurinya? Dan betulkah di antara kita ada yang pernah menggumulkan, jangan-jangan Tuhan panggil saya ini ya untuk berbagian di dalam hal kesehatan, atau mungkin untuk berbagian di dalam hal pendidikan, atau untuk berbagian di dalam hal bahasa, atau untuk berbagian di dalam hal seni. Pernahkah kita menggumulkan hal ini? Ya, atau bahkan kita jangan-jangan tidak pernah tahu ini kita punya poli, kita punya sekolah musik begitu ya, atau kalau tahu juga tidak peduli, karena yang penting pokoknya selamat begitu ya. Itu hal-hal yang sekunder. Ataukah sebagai orang percaya yang menyadari bahwa halaman pertama dari kitab suci kita dan kalimat pertamanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan pasal terakhirnya berbicara mengenai langit dan bumi yang baru. Kita sebagai jemaat Elion, ya kita bersyukur untuk mandat budaya yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bolehkah kita sama-sama juga menggumulkan bagian apa yang saya bisa berikan? Apakah saya bisa bersumbangsi dalam hal dana? Ya, apakah saya bisa bersumbangsi dalam hal tenaga? Apakah saya bisa bersumbangsi dalam hal pikiran? Ya, sebagai jemaat Tuhan dan khususnya sebagai jemaat Elion yang Tuhan sudah percayakan mandat budaya, saya percaya ini menjadi bagian kita untuk boleh menggumulkannya bersama-sama. Sehingga biarlah kesaksian yang baik ya dari Pak Endrogani ya boleh menggugah kita, dan kiranya firman Tuhan juga boleh menunjukkan kepada kita, bukan karena kita kurang kerjaan. Ya, maka Elion selain gereja ada melayani bidang-bidang yang lain, tetapi karena memang mandat budaya itu penting, ya selain mandat Injil itu juga penting. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita naikkan nyanyian Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita berdoa, musik ngiringi. Kita pertama doakan untuk pergumulan kita masing-masing. Saya tidak tahu keadaan diri saudara, mari kita doakan, kita serahkan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam diri kita. Kita juga doakan untuk saudara-saudari seiman kita yang bergumul akan sakit penyakit, akan kesehatan mereka, supaya Tuhan tolong, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan menjamah setiap mereka. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Selanjutnya kita telah mendengar sharing dari Pak Hendro. Kita doakan untuk poliklinik. Ada dua pokok doa untuk poliklinik. Yang pertama, doakan untuk tenaga medis, baik dokter, perawat, apoteker, asisten apoteker, supaya mereka
dipakai oleh Tuhan untuk boleh mengobati pasien yang ada. Mari kita membuka mulut kita bersuara berdoa untuk pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk para tenaga medis yang ada di poliklinik di Elion Satelit. Tuhan, kami doakan untuk dokter, untuk perawat, asisten jaga, Tuhan lindungi apoteker, dan doakan untuk tenaga yang ada di sana yang boleh mengobati pasien supaya mereka boleh melayani dengan baik. Tuhan, jaga lindungi setiap mereka sehingga mereka boleh Tuhan urapi, Tuhan sertai, Tuhan juga memimpin setiap mereka. Terima kasih, jaga kesehatan setiap tenaga medis yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Doakan juga untuk para donatur dan pengurus poli yang tetap konsisten di dalam menangani dan mengurus akan poliklinik ini, supaya mereka diberikan kekuatan di tengah-tengah tantangan dalam masa pandemi ini. Kita juga doakan untuk seluruh jemaat Elion boleh mendukung akan poliklinik ini, tidak hanya mendukung dalam doa tetapi juga boleh mendukung akan donasi yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk para donasi atau donatur dan juga para semua yang melayani. Kami doakan untuk pengurus poli yang setia, tetap konsisten dalam melayani, boleh memikirkan akan poli ini. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menjaga setiap mereka, dan doakan semua boleh mendukung akan poliklinik kami, baik di dalam hal finansial yang dan juga bekerja di tengah-tengah mereka. Tidak disempurnakan dalam Yesus kami berdoa. Minta Pak Hendri untuk mendoakan Kosowang atau Pak Hendro Gani, doakan untuk kesehatan, doakan untuk pelayanannya, doakan untuk keluarganya, dan doakan untuk pekerjaannya, dan doakan supaya iman dia terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Baru kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh memakai anakmu, Kosowang boleh melayani Tuhan selama sekian puluh tahun, dan juga boleh menjadi berkat ya Tuhan di gereja, di poli, dan juga di tempat-tempat yang lain. Kami bersyukur karena Tuhan boleh terus memakai dia, menyempurnakan pelayanannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa menyerahkan Kosowang juga untuk Cik Wisa ya Tuhan, di dalam kesehatan mereka. Kiranya Tuhan juga boleh memelihara juga di dalam segala rencana mereka, berkenaan dengan masa depan, berkenaan dengan pekerjaan. Biarlah Tuhan sendiri yang juga memimpin dan menuntun selangkah demi selangkah. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk putra-putri dan bahkan juga untuk cucu-cucu. Kiranya Tuhan juga boleh pelihara mereka, khususnya pada saat-saat seperti ini. Kami terus berdoa kiranya anugerah kasih karunia Tuhan boleh turun atas Pak Hendro sekeluarga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Untuk melanjutkannya, mari kita nyanyikan lagi Allah Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita doakan untuk gereja kita. Kita bersyukur bahwa gereja Elion Satelit ini, ada poliklinik ini boleh menjangkau masyarakat yang ada di sekitar. Doakan supaya gereja Elion Satelit yang di lokasi ini juga terus boleh mendukung sehingga poli ini tetap boleh berjalan dengan baik. Dan doakan untuk semua pengurus rayon, dan doakan untuk setiap jemaat boleh bersehati mendukung akan pelayanan poli ini. Mari kita membuka suara, kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Poli boleh berada di gereja Elon Satelit. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus memimpin akan semua yang Tuhan lakukan bagi Poli. Tuhan, kami doakan kiranya semua pengurus rayon dan juga setiap jemaat boleh sehati, boleh mendukung pelayanan ini, dan doakan supaya tidak hanya melayani secara tenaga medis, tapi juga boleh menginjili dan boleh bersaksi bagi orang yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dan doakan supaya semua orang boleh mensukseskan proyek yang mendukung Engkau akan ini. berikan Terima kepada kasih kami. Bapa, dalam nama Yesus kami Terima berdoa. kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya doakan untuk gereja Elon Satelit, bersyukur boleh membantu untuk masyarakat yang terdampak, baik untuk masyarakat di gereja kita maupun untuk hamba Tuhan yang ada yang terdampak. Kita doakan supaya Tuhan terus memakai gereja Elon Satelit untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa gereja Elon Satelit boleh mendukung akan masyarakat yang terdampak ini dengan memberikan pembagian sembako dan juga mendukung akan hamba-hamba Tuhan yang terdampak. Tuhan, kami bersyukur dengan 5% dari persembahan yang terkumpul boleh mendukung kiranya Tuhan terus memimpin memakai akan gereja Elon Satelit. Terima kasih Bapa, tolong dan juga yang akan sertai dalam nama Yesus kami berdoa. Dan doakan untuk bidang ibadah, untuk persiapan dalam memasuki ibadah untuk new normal, supaya Tuhan pakai semua tim yang ada boleh bekerja, boleh memikirkan akan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Mari kita membuka suara berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami doakan untuk bidang ibadah yang sudah memikirkan akan membuka gereja untuk new normal. Kami tidak tahu Tuhan kapan yang akan terjadi, tetapi kami percaya Tuhan yang akan hadir, Tuhan yang akan menolong supaya sungguh-sungguh boleh berjalan dengan baik, dan apapun yang sudah dibentuk, tim-tim yang sudah terbentuk supaya boleh bekerja dengan baik, mempersiapkan protokol-protokol yang dengan baik, dan juga orang-orang yang akan hadir, Tuhan juga akan memimpin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami. Yang beribadah boleh sehat. Kita melanjutkan lagi mendoakan bangsa dan negara. Kita nyanyi lagi Allah Kuasa. Allah Kuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita dengan informasi yang ada bahwa Jatim adalah tingkat yang tertinggi daripada daerah-daerah yang lain. Kita doakan, mohon Tuhan berbelas kasihan, memberikan kesembuhan buat yang positif, dan Tuhan juga memberikan kekuatan untuk yang sakit supaya sungguh nama Tuhan dapat dipermuliakan. Doakan untuk pemerintah diberikan hikmat boleh memikirkan bagaimana mengatasi akan pasien COVID ini. Mari kita membuka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami doakan untuk bangsa dan negara, dan doakan untuk Jawa Timur yang nomor tingkat yang 1 bagi daerah-daerah yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan anugerah, memberikan belas kasihan, supaya Jatim ini boleh Tuhan yang berbelas kasihan, dan doakan untuk pemerintah daerah, untuk wali kota boleh memikirkan bagaimana mengatasi, memberikan edukasi buat masyarakat boleh mengatasi hal dengan baik, sehingga masyarakat boleh memikirkan kesehatan dengan baik, protokol yang ada. Terima kasih Bapak, sehingga para medis ini boleh melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Serahkan pemimpin-pemimpin kami di dalam pemerintahan, kiranya Engkau juga memberikan hati yang bijaksana dan cinta akan rakyat ini boleh melaksanakan. Demikian juga untuk para rakyat Tuhan atau penduduk di kota Surabaya ini khususnya, Tuhan, biarlah mereka juga mau mematuhi protokol-protokol kesehatan yang baik, sehingga kami semua boleh terhindar
dan virus corona boleh diputuskan mata rantainya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terakhir, doakan untuk masyarakat banyak yang di PHK, supaya Tuhan buka jalan dan orang-orang di PHK boleh hidup takut akan Tuhan, boleh memikirkan kreativitas untuk boleh eksis menjalani kehidupan ini. Doakan pemerintah boleh memikirkan jalan keluar bagi orang-orang yang di PHK. Mari kita membuka suara berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Tuhan kami sehati doakan untuk masyarakat yang banyak di PHK pada bulan Juli ini. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan supaya orang-orang di PHK boleh memikirkan kreativitas untuk eksis dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami doakan supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi mereka sungguh-sungguh boleh menjadi orang yang bertobat dan mereka boleh kembali hidup bersandar kepada Tuhan. Doakan pemerintah kami boleh memikirkan bagaimana mengatasi orang-orang yang di PHK ini. Terima kasih dalam Yesus kami berdoa. Minta Pak Hendro Gani menutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami terima kasih kalau kesempatan ini kami boleh pakai untuk berdoa kepadamu Tuhan. Kami boleh mendengar sharing untuk pelayanan poliklinik yang mana Engkau yang Engkau sudah yang Engkau sudah tugaskan kepada kami, Gereja Elion ini Tuhan. Kiranya Engkau beri kekuatan sehingga kami boleh mampu bergotong royong, bekerja sama, sehingga proyek-Mu yang Engkau berikan kepada kami ini boleh kami jalankan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan gereja ini Tuhan, Kau kiranya Engkau jaga untuk hari-hari depan ini Tuhan. Bapak, kami juga mau serahkan seluruh hamba Tuhan dan majelis maupun pengurus dan juga aktivis, kiranya Engkau juga bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh terhindar dari sakit penyakit. Amin. Khususnya dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh menikmati berkat tubuh yang sehat, kami boleh tetap melayani Engkau dengan baik Tuhan. Oh Tuhan, sungguh kami mohon Engkau berikan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan persekutuan ini, kiranya Tuhan juga yang memimpin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur pada hari ini kembali kita boleh berdoa bersama-sama meskipun secara online. Ya kiranya kita boleh terus berdoa pada saat-saat seperti ini. Dan seperti biasanya jika ada di antara jemaat yang ingin didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di Elion Satelit, sudah bisa memasukkan mengontak untuk nomor yang sudah tersedia, dan kami akan menelpon saudara dan mendoakan saudara. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.